Kembali lagi di channel Bicara Rasio. Hari ini kita akan mencoba membandingkan dua tokoh yang besar yang hari ini sangat populer di masyarakat, dicintai oleh masyarakat dan banyak menuai kontroversial. Siapa lagi kalau bukan Deddy Mulyadi dan Purbaya. Kita akan coba bertanya kepada ChatGPT, siapakah di antara kedua itu, antara Purbaya dan Deddy Mulyadi yang terbaik? Baik dari segi pengetahuan dan kebijakan dan lain sebagainya. Kira-kira siapa yang terbaik menurut ChatGPT? Oke, kita akan tanya dulu nih. Hai. Seperti biasa kita akan sapa dulu. Oh ya, sopan santun lah kepada ChatGPT. Menurutmu siapa yang terbaik antara Deddy Mulyadi dan Purbaya? Kita langsung tanya aja, gak usah kasih prompt yang panjang-panjang, karena nanti kita akan tuliskan lebih lanjut. Kita akan tanya kepada ChatGPT sampai dia jujur, guys. Oke, Yudi, jadi gini menurut ChatGPT, kalau yang kamu maksud memang Deddy Mulyadi, emang betul Deddy Mulyadi dan Purbaya Yudi Sadewa, perbandingannya bisa begini. Deddy Mulyadi nih, dengerin Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi itu adalah politikus senior dari Jawa Barat, mantan Bupati Purwakarta, mantan Wakil Ketua DPRD Jabar, sekaligus dia itu sekarang sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, kekuatannya itu adalah gaya politiknya yang merakyat. Kita tahu bahwa Kang Deddy itu terkenal dengan gaya merakyatnya, kontennya dekat dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, brandingnya kuat. Brandingan Kang Deddy itu kan kuat sekali. Bahkan julukannya itu ada KDM, ada Bapak Aing, ada Mulyono Jilid 2. Ya, Beb. Ada seperti banyak itu julukan-julukan Kang Deddy, branding Kang Deddy di masyarakat. Kemudian dia juga pandai berkomunikasi. Coba teman-teman yang belum paham terkait masalah komunikasi bisa cek podcast Kang Deddy Mulyadi. Memang obrolannya itu tidak melangit, tapi itu obrolannya itu sangat dekat dengan rakyat dan kita bisa rasakan apa yang Kang Deddy Mulyadi obrolkan itu. Nah, kelemahannya itu pertama kadang dianggap terlalu populis. Memang betul Kang Deddy itu terlalu dianggap populis. Populis itu adalah selalu populis itu merakyat ataupun populer lah. Jadi dia itu jarang membuat satu kebijakan yang memang duar gitu loh. Kebijakan yang memang yang seolah-olah dibenci oleh rakyat tapi justru itu baik. Jadi karena dia itu seolah-olah apa yang rakyat inginkan itu dia selalu kabulkan gitu loh. Padahal gak boleh kayak gitu. Jadi pemimpin itu harus membuat kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan apa yang diinginkan oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian yang kedua, basis politiknya kuat di Jabar tapi belum tentu nasional. Memang Kang Deddy Mulyadi itu di Jawa Barat itu memang luar biasa. Tapi lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi itu dia itu tidak punya partai politik yang betul-betul pacun terhadap dirinya. Pertama karena dia itu bukan ketua partai. Beda halnya dengan orang yang jadi ketua partai. Kang Deddy itu kan dulunya di Golkar, sekarang di Gerindra. Entah nanti di 2029 mungkin Pak Prabowo juga akan menendang Pak Deddy, karena siapa sih Deddy Mulyadi? Kalau menurut Pak Prabowo nantilah di tahun 2029. Kemudian Purbaya Yudi Sadewa. Nah, latar belakang dia memang ekonom profesional lulusan ITB. Dia pernah jadi ketua lembaga LPS, pernah di tim ekonomi Jokowi pada saat itu. Kekuatannya, dia itu sangat paham makroekonomi dan stabilitas keuangan negara. Tipe teknokrat, cocok di bidang kebijakan ekonomi dan fiskal. Memang hari ini Pak Purbaya itu memang punya gaya khasnya itu adalah gaya yang cowboy cuplas-ceplos. Berbeda halnya dengan Menteri Keuangan yang terdahulu Sri Mulyani itu memang ya lempeng-lempeng saja. Kita gak tahu apa sih kebijakan Sri Mulyani dari dulu gitu sampai sekarang. Apa sih tiba-tiba pajak naik, tiba-tiba itu kan yang kita dengar kan. Beda halnya dengan Pak Purbaya. Kita tahu, oh ternyata ada dana mengendap nih di BI 200 triliun. Gak diapa-apain oleh negara. Kan kita tahunya dari Purbaya. Kalau dari Sri Mulyani kan kita tidak tahu. Bagaimana hutang WUS hari ini, tata kelola WUS hari ini. Kan tidak dijelaskan pada saat Sri Mulyani menjabat. Tapi Pak Purbaya itu membuka mata kita lebar-lebar terkait masalah edukasi fiskal di negara ini. Kemudian kemarin juga uang ngendap Deddy Mulyadi yang
ataupun uang dari beberapa provinsi yang mengendap di BI itu semuanya dibuka. Jadi setidaknya dengan adanya Pak Purbaya ini kita juga bisa melek terkait masalah keuangan negara seperti itu. Dan juga hari ini Pak Purbaya itu ternyata banyak juga melawan siapapun. Pak Bahlil dilawan, siapa namanya, Kang Deddy Mulyadi, dia berani melawan. Kemudian satu lagi itu siapa, Luhut Binsar Panjaitan, dia lawan. Dia gak takut sama siapapun kayaknya, karena yang dia takutkan pada saat dia akan tunduk pada Pak Prabowo doang. Itu pada saat dia ditanya. Memang keren. Nah, kelemahan kurang populer di akar rumput. Tidak punya karisma ini ChatGPT, salah ini ChatGPT guys. Coba update datanya bos. Ini gak update kayaknya, dia gak mau ini guys, gak mau update. Padahal Deddy Mulyadi itu program terkini oke. Purbaya katanya gak populis dibanding Pak Deddy, justru sekarang Purbaya itu lebih populis dibanding Kang Deddy. Oke, kita lanjut guys. Kita akan tanya, siapa menurutmu yang terbaik? Kalau harus memilih satu yang terbaik secara keseluruhan di 2025 berdasarkan data terbaru dan posisi mereka saat ini, aku bilang Purbaya Sadewa Yudi. Purbaya Yudi Sadewa sedikit lebih unggul guys. Mana ini buzzernya KDM, ayo nih serang ChatGPT KDM. Jadi ChatGPT itu menyatakan bahwa Pak Purbaya itu lebih unggul dibanding Deddy Mulyadi. Meskipun Pak Purbaya itu dia jarang update di sosmed, beda halnya dengan Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi itu kan dikit-dikit update, kegiatan sedikit apapun update. Dia melakukan kebaikan di update. Kalau Pak Purbaya enggak, dia enggak update kebaikan-kebaikannya. Meskipun katanya dia juga sering sedekah, tapi enggak pernah diupdate. Nah, alasannya apa? Kenapa Pak Purbaya lebih unggul dibanding Deddy Mulyadi? Ini alasannya kata ChatGPT. Pertama, skala pengaruh nasional. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memegang kebijakan yang berdampak pada seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang kan Kang Deddy itu cuma terkenalnya di Jawa Barat doang. Kalau Pak Purbaya itu Gen Z, senasional, se-Indonesia itu lebih dikenal. Kemudian yang kedua, kapasitas teknokratis. Ia punya rekam jejak akademik dan profesional yang kuat. Mengerti makroekonomi, fiskal, dan stabilitas sistem keuangan. Secara pendidikan, Purbaya itu lebih keren dibanding Pak Deddy Mulyadi. Purbaya itu S1-nya di ITB, S2, S3-nya itu di Purdue University. Kalau KDM, S1-nya itu di STIE Wastu Kencana atau di mana lah, jurusan hukum, S2-nya di Unpad atau di mana lah. Jadi memang secara segi pendidikan, memang Pak Purbaya ini lebih keren dibanding Pak Deddy Mulyadi lah. Berbicara masalah keuangan juga, berbicara masalah birokratis juga, kayaknya imbang sih antara KDM dengan Pak Purbaya ini. Apa sebabnya? KDM itu kan dia juga pernah jadi dewan beberapa kali, dewan di daerah, kemudian dewan DRI, kemudian bupati dan juga gubernur, sehingga dia paham. Tapi kalau Pak Purbaya, dia itu adalah seorang teknokrat. Dia memang paham hal-hal yang teknis, bagaimana mikro keuangan, bagaimana mengatur keuangan negara yang lebih baik lagi. Momentum politik, setelah menggantikan Sri Mulyani, dia sedang berada di posisi strategis untuk menentukan arah ekonomi. Namun konteksnya kepemimpinan yang membumi dan punya daya tarik langsung, maka Deddy Mulyadi masih juara dan berjuang waktu. Jadi jujur ini juga. Tapi kalau dari segi kepemimpinan yang membumi dan merakyat, memang Deddy Mulyadi itu lebih unggul dibanding Pak Purbaya. Jadi jangan hujat dulu nih para buzzer KDM atau buzzer Pak Purbaya. Maaf, bukan buzzer, katanya Pak Deddy bukan buzzer. Kita definisikan dulu buzzer itu apa, nanti kita akan tanya ke ChatGPT. Karena berjiwa lokal, memang kalau berbicara masalah target kepemimpinan yang akan menjadi, kalau kita tanya gini, siapa yang berpotensi untuk menjadi presiden, pasti jawabannya Deddy Mulyadi. Karena Pak Purbaya itu memang tidak punya orientasi ke sana. Karena arahnya itu, Pak Purbaya itu adalah teknokrat, yang dia itu adalah profesional ngurusi masalah fiskal, keuangan negara. Kalau Deddy Mulyadi memang dia politikus. Kalau politikus kan kita tahu arahnya dia ingin jadi ini dan sebagainya. Kalau Pak Purbaya itu enggak. Ini pandangan saya. Nah,
Jadi terbaik secara kebijakan nasional memang Pak Purbaya, tapi terbaik secara kedekatan sosial dan karakter itu Deddy Mulyadi, langsung dari kemampuan membenahi ekonomi rakyat. Kita tadi penasaran apa sih yang disebut buzzer itu? Apa yang disebut? Kita kemana aja diskusinya? Buzzer, nanti salah satu orang yang berdua juga bisa menjadi simpul opini publik. Oke, mengenai buzzer. Akun anonim atau palsu jadi disebut oke benar. Jadi buzzer itu adalah seseorang ataupun akun media sosial yang memang disetting untuk mendukung, untuk memenangkan ataupun untuk membela tokoh yang mereka bela, kurang lebih seperti itu. Kita tanya lagi guys, jika hari ini adalah 2029, siapa yang cocok mimpin bangsa ini? Jika calon ada dua, Deddy dan Purbaya. Oke, kita tanya guys. Anjir, ini ada dua ini aja, pilih satu. Ini gimana sih? Oke. Wah. Singkat saja lah. Singkat. Bentar guys, kita minta singkat aja jawabannya. Jangan yang merumit-rumit, susah. Nah, kalau tahun 2029 pilihannya cuma ada dua, Purbaya Yudi Sadewa cocok kalau Indonesia butuh stabilitas ekonomi dan kebijakan kuat. Jadi Mulyadi cocok kalau bangsa butuh pemimpin dekat dengan rakyat dan pemerintah. Jadi Purbaya lebih baik di ekonomi. Iya, saya juga paham itu. Saya juga tahu. Menurutmu siapa yang cocok jadi presiden? Oke, nggak apa-apa, salah. Indonesia butuh pemimpin paham ekonomi, teknologi, dan kebijakan global. Tapi kalau nanti Purbaya duet sama Deddy, Purbaya sebagai wakil presiden, Deddy sebagai wakil presiden, itu kombinasi. Enggak, bos. Enggak. Purbaya melawan Deddy. Siapa yang bakal membawa bangsa ke arah lebih baik? Gak ngerti ini ChatGPT. Kalau harus pilih satu yang dibawa antara Purbaya guys jawabannya. Jika harus memilih di antara dua, antara Deddy dan Purbaya, maka ChatGPT itu memilih Purbaya Sadewa. Ini jujur, saya bukan buzzer Purbaya, saya bukan buzzer Deddy Mulyadi, tapi ini kita diskusi dengan ChatGPT. Ternyata katanya itu Purbaya Yudi Sadewa itu akan cocok memimpin Indonesia. Alasannya pertama, ia punya visi ekonomi nasional yang kuat. Kedua, dia mengerti kebijakan global dan fiskal. Dan ketiga, membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Deddy Mulyadi mungkin bagus menurutnya. Oke, gak apa-apa lah. Jadi kesimpulannya diskusi hari ini, ternyata pertama tadi sudah dijelaskan bahwa Purbaya Yudi Sadewa itu lebih unggul. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah jika kedua-duanya mencalonkan jadi presiden, maka yang akan membawa arah bangsa ini lebih bagus itu adalah Purbaya Yudi Sadewa. Jadi jangan hujat saya, hujatlah ChatGPT. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, follow, dan like.